Cek cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depada Septianto ini akan memaparkan atau menyampaikan infografis yang telah saya buat tentang manajemen proyek TIK. Nah, di sini saya mempunyai 6 poin utama yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada apa itu manajemen proyek TIK, yang kedua ada karakteristik proyek dan perbedaan dari operasional, yang ketiga ada jenis organisasi proyek, yang keempat ada proses manajemen proyek, yang kelima ada sertifikasi utama manajemen proyek, dan yang keenam ada tools manajemen proyek. Nah, kita langsung masuk ke poin pertama. Apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik dalam aktivitas proyek TIK seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem baru, atau pembangunan infrastruktur jaringan untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Nah, dan poin kedua ada karakteristik proyek dan perbedaan dari operasional. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama ada sifat, kedua tujuan, ketiga lingkup, dan keempat contoh TIK. Nah, untuk proyek sendiri ada sifat, sifatnya itu temporer, memiliki tanggal mulai dan selesai yang pasti. Terus tujuannya adalah menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Dan lingkupnya itu jelas, spesifik, dan terbatas oleh ruang lingkup, waktu, dan anggaran. Dan contoh TIK-nya ada pengembangan aplikasi mobil yang baru. Nah, untuk operasionalnya itu sifatnya berkelanjutan atau rutin, berjalan terus-menerus atau untuk mendukung bisnis. Nah, dan yang tujuan operasional itu menghasilkan output yang berulang atau sama, mempertahankan status quo. Nah, dan untuk lingkup operasional sendiri ada luas, berkaitan dengan fungsi bisnis harian dan berfokus pada efisiensi. Dan untuk contoh TIK dalam operasional itu ada dukungan harian pengguna atau help desk dan pemeliharaan server. Nah, untuk poin ketiga ada jenis organisasi proyek. Nah, jenis organisasi proyek adalah struktur organisasi proyek yang menentukan bagaimana tim proyek berinteraksi dengan organisasi secara keseluruhan. Di sini ada 3 jenis utama yaitu organisasi fungsional. Nah, ciri dari organisasi fungsional adalah tim proyek tersebar dalam departemen fungsional. Misalnya nih tim TIK gitu. Nah, terus ada manajer proyek memiliki wewenang rendah. Terus kelebihan dari organisasi fungsional sendiri ada spesialisasi keahlian terjaga. Terus dan kelemahannya tersendiri ada komunikasi antar departemen sulit, loyalitas anggota tim ke fungsi bukan ke proyek. Nah, untuk poin kedua ada organisasi proyek atau projectis, itulah. Nah, ciri dari organisasi proyek yang projectis itu ada tim proyek adalah unit otonom yang bekerja penuh waktu hanya untuk proyek. Manajer proyek memiliki wewenang tingkat tinggi. Dan kelebihan dari organisasi proyektis adalah manajer proyek memiliki kontrol penuh, komunikasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, kelemahannya sendiri yaitu setelah proyek selesai, anggota tim harus mencari tugas baru. Kurangnya koordinasi antar proyek jika ada banyak proyek gitu ya. Dan yang organisasi proyek ketiga ada organisasi matriks. Harusnya kebalik ya ini proyek protis ya udahlah. Nah, yang matriks sendiri mempunyai ciri gabungan fungsional dan proyek. Anggota tim melapor kepada manajer fungsional, manajer proyek wewenang manajer proyek bisa rendah, sedang, atau tinggi, tergantung jenis matriks. Ada matriks lemah, seimbang atau balance, sama yang strong kuat. Nah, kelebihannya sendiri ada pemanfaatan sumber daya yang fleksibel, spesialisasi dapat dipertahankan. Nah, kelemahannya itu ada konflik pelaporan ganda, dua atasan, dan kompleksitas komunikasi. Nah, yang poin keempat di sini ada proses manajemen proyek. Nah, di sini proses manajemen proyek itu mempunyai 5 kelompok proses yang saling berinteraksi. Nah, yang pertama itu adalah inisiasi atau initiating. Nah, fokusnya mendefinisikan proyek dan mendapatkan otorisasi.
Aktivitas utama dari inisiasi itu adalah mengembangkan piagam proyek, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Dan yang kedua ada perencanaan atau planning. Nah, fokus dari perencanaan sendiri adalah menetapkan ruang lingkup, mendefinisikan tujuan, dan menyusun tindakan yang diperlukan. Aktivitas utama dari perencanaan adalah membuat work breakdown struktur atau WBS, menyusun jadwal, mengalokasikan anggaran, dan merencanakan resiko. Dan yang ketiga ada eksekusi atau executing. Nah, fokus dari eksekusi sendiri melakukan pekerjaan yang didefinisikan dalam rencana proyek untuk memenuhi spesifikasi. Aktivitas utama dari eksekusi itu adalah mengerahkan dan mengelola pekerjaan proyek, mengelola tim, dan melaksanakan akuisisi. Dan yang keempat ada pemantauan dan pengendalian, yaitu monitoring dan controlling. Nah, fokus dari pemantauan dan pengendalian adalah melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan kinerja proyek. Nah, aktivitas utamanya yaitu membandingkan kinerja aktual dengan rencana, mengelola perubahan, memantau resiko. Nah, dan yang kelima ada penutupan atau closing. Fokus dari penutupan ini adalah menyelesaikan semua kegiatan seluruh grup atau segmen proses untuk menutup proyek secara resmi. Nah, aktivitas utamanya adalah penyerahan produk akhir atau final handover, pelepasan sumber daya tim, dokumentasi pelajaran yang dipetik atau lesson earned. Nah, di sini ada sertifikasi utama manajemen proyek. Di sini kita mempunyai atau ada 5 sertifikasi utama manajemen proyek. Yang pertama ada PMP, yang kedua ada CAPM, yang ketiga ada CSM, yang keempat ada Prince 2, dan kelima BNSP TIK. Nah, yang sertifikasi utama itu ada PMP, Project Management Professional, di mana PMP itu diberi oleh PMI. Nah, yang fokus utama dari sertifikasi PMP itu adalah Standar Global Management Project berbasis pengetahuan PMBOK GUID. Sangat diakui untuk proyek besar dan tradisional waterfall. Dan yang CAPM sendiri, Certified Associate in Project Management, itu diberikan oleh PMI juga, dan sertifikasi tingkat pemula untuk memahami terminologi dan proses dasar PMP. Jadi CAPM ini anakan dari PMP ya, kurang lebih seperti itu sepaham saya ya. Dan yang ketiga ada CSM atau Certified Scrum Master. Nah, pemberi dari sertifikasinya itu ada Scrum Alliance. Nah, terus fokus utamanya itu ada berfokus pada praktik Agile dan Scrum. Penting untuk proyek TIK yang melibatkan pembangunan produk. Nah, selanjutnya ada Prince 2, Project in Controlled Environment. Pemberi dari sertifikasi ini adalah Axelos, dan fokus utamanya itu adalah metodologi proyek berbasis proses dari Inggris, fokus pada tata kelola dan kendali proyek yang ketat. Nah, terus yang selanjutnya ada sertifikasi BNSP TIK. Nah, mendapatkannya juga dari BNSP Indonesia, dan fokusnya adalah pengetahuan kompetensi yang divalidasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Proyek Profesi sesuai standar kompetensi kerja nasional. Nah, ini kita udah masuk poin terakhir, di mana poin terakhir atau poin ke-6 itu adalah tools manajemen proyek. Nah, di sini tools-nya tuh ada beberapa kategori ya, ada perencanaan dan tracking, kolaborasi dan komunikasi, manajemen dokumen penyimpanan, dan tools Agile. Nah, untuk kategori alat perencanaan dan tracking di sini ada Microsoft Project, Gantt Project, dan Smartsheet. Terus ada kategori alat kolaborasi dan komunikasi itu ada Microsoft Teams, Zoom atau Slack. Terus kategori alat manajemen dokumen penyimpanan di sini ada Confluence, Google Drive atau SharePoint, dan kategori alat tools Agile adalah Jira, Azure DevOps, dan Trello. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hihihi.